Miracle. Di lorong-lorong kuno Konya, seorang darwis berputar dalam ekstase. Jiwanya merindukan fana, peleburan total, di mana sang pencinta dan sang kekasih menjadi satu. Ini adalah jalan sufi, jalan hati yang terbakar oleh ishq, kerinduan ilahi. Di sisi lain, sebuah teks misterius dari abad ke-20, The Urantia Book, muncul. Sebuah wahyu kosmik setebal 2000 halaman yang merinci jutaan dunia berpenghuni, hierarki surgawi yang tak terbayangkan, dan sebuah perjalanan evolusioner jiwa melintasi alam semesta menuju sang pencipta. Dua jalan. Satu adalah mistisisme kuno yang lahir dari jantung Islam. Satunya lagi adalah kosmologi modern yang monumental dan seringkali dianggap kontroversial. Mereka terlihat sangat berbeda, namun apakah demikian? Hari ini, kita tidak hanya akan membandingkan, kita akan membongkar kode tersembunyi di balik kedua ajaran ini. Kita akan mengungkap bagaimana seorang sufi yang melebur dalam fana, mungkin, hanya mungkin, sedang menjalani deskripsi yang sama, persis dengan jiwa yang memulai pendakian kosmik Morontia di Urantia. Kita akan menyingkap bagaimana Nur Muhammad yang dipahami para sufi memiliki kembaran identik dalam konsep Thought Adjuster Urantia. Ini adalah titik temu di mana cinta bukan sekadar emosi, melainkan kekuatan kosmis yang menggerakkan setiap atom. Salam damai seluruh semesta. Selamat datang di Sense of Miracle, di mana kita menyelami apa yang tersembunyi di balik tabir realitas, menghubungkan kebijaksanaan kuno dengan misteri kosmos. Jika Anda adalah pencari kebenaran sejati, jika jiwa Anda terpanggil untuk memahami gambaran yang lebih besar, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Anda. Perjalanan ini membutuhkan keberanian untuk melihat melampaui dogma. Setiap pencarian spiritual yang otentik pada akarnya adalah pencarian untuk memahami hakikat ilahi dan hubungan kita dengannya. Anehnya, sufisme dan Urantia bertemu tepat di fondasi ini. Bagi sufisme, jantung mistik Islam, jawabannya lugas dan penuh gairah. Tuhan adalah sang kekasih. Titik. Ia hanya bisa dikenal melalui cinta. Bukan cinta biasa, tapi ishq, cinta yang membakar, yang menghancurkan ego. Alam semesta, menurut para sufi, diciptakan dari cinta, digerakkan oleh cinta, dan akan kembali kepada cinta. Jalaluddin Rumi, sang pujangga sufi terbesar, tidak sedang bersyair saat ia berkata, "Cinta adalah jembatan antara dirimu dengan segala sesuatu." Bagi Rumi, cinta adalah kekuatan magnetis yang menarik segalanya kembali ke sumber. Adalah denyut nadi alam semesta itu sendiri. Mari kita lihat Urantia Book, sebuah teks yang mengklaim diwahyukan oleh makhluk-makhluk surgawi. Ia menyajikan kosmologi yang sangat kompleks. Namun, apa prinsip pengikat dari triliunan galaksi dan hierarki malaikat yang tak terhitung jumlahnya itu? Jawabannya, sekali lagi, cinta. Urantia Book menyatakan bahwa di alam semesta yang berevolusi ini, cinta adalah prinsip pengorganisasi, kekuatan yang menyatukan tiga pilar realitas, kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Cinta adalah bahasa universal yang dimengerti di setiap dimensi. Disinilah kita melihat kesamaan pertama. Keduanya menolak gagasan tentang Tuhan yang jauh, yang menghakimi dan tidak terjangkau. Keduanya memproklamasikan bahwa esensi dari realitas adalah cinta. Disinilah misteri mulai mendalam. Mari kita bedah konsep kunci mereka tentang tujuan akhir jiwa. Bagi seorang sufi, puncaknya adalah fana. Ini sering disalahartikan sebagai ketiadaan. Bukan. Fana adalah peleburan diri. Ia adalah annihilation, penghancuran dari aku yang ilusif.
identitas palsu kita, ego kita, nafsu kita, semua dibakar habis hingga yang tersisa hanyalah kesadaran ilahi. Seperti setetes air yang kembali ke samudra, tetesan itu tidak musnah, ia menjadi samudra. Seperti lilin yang cahayanya lenyap saat matahari terbit. Cahaya lilin tidak mati, ia menyatu dengan cahaya yang lebih agung. Inilah makna dari perintah sufi yang terkenal, matilah sebelum engkau mati. Matilah terhadap egomu, agar engkau bisa hidup dalam realitas ilahi. Ini adalah transformasi kesadaran radikal yang terjadi di sini dan saat ini. Sekarang, perhatikan baik-baik konsep Urantia. Urantia Book memperkenalkan sebuah konsep bernama kehidupan Morontia. Apa itu? Menurut Urantia, setelah kematian fisik, jiwa kita tidak langsung melompat ke surga atau neraka. Kita memulai sebuah perjalanan evolusi yang panjang di alam-alam transisi yang disebut Morontia. Morontia adalah realitas di antara materi kasar dan roh murni. Di alam Morontia, jiwa kita yang masih memiliki bentuk, tetapi jauh lebih halus dan responsif terhadap pikiran, secara bertahap dimurnikan. Kita melepaskan sisa-sisa ketakutan, ego, dan keterikatan duniawi kita. Kematian fisik bagi Urantia adalah kelahiran Morontia. Ini adalah transisi kesadaran ke level realitas baru, di mana pertumbuhan spiritual terus berlanjut. Lihat persamaannya. Fana adalah kematian aku yang ilusif untuk lahir dalam kesadaran ilahi. Morontia adalah kematian tubuh fisik untuk lahir dalam kesadaran yang lebih tinggi, di mana aku yang ilusif, ego, secara bertahap dilepaskan. Keduanya, Sufisme dan Urantia, pada intinya menggambarkan hal yang sama. Kematian hanyalah gerbang, sebuah transisi krusial untuk melepaskan batasan-batasan, menuju peluasan kesadaran yang lebih murni dan lebih dekat kepada yang ilahi. Jika kita harus melakukan perjalanan ini, kita butuh pemandu. Dari mana pemandu itu berasal? Kita tanya Sufi. Mereka akan berbicara tentang Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Penting, ini bukan merujuk pada sosok historis Nabi Muhammad saja. Nur Muhammad adalah sebuah prinsip kosmik. Ia adalah cahaya primordial, Logos, manifestasi awal dari Tuhan sebelum alam semesta diciptakan. Para sufi meyakini bahwa sebagian kecil dari cahaya ilahi yang primordial ini bersemayam di dalam hati setiap manusia. Ia adalah pemandu batin kita, suara hati nurani, intuisi spiritual yang tak pernah berhenti, memanggil jiwa kita untuk pulang ke sumber. Sekarang kita buka Urantia Book, dan apa yang kita temukan? Sebuah konsep yang secara mengejutkan, identik. Mereka menyebutnya thought adjusters, sang penyesuai pikiran. Urantia menyatakan bahwa di dalam pikiran setiap manusia yang bermoral bersemayam sebuah fragmen harfiah dari Tuhan Bapa Universal. Ini bukan metafora. Ini adalah percikan dari Tuhan itu sendiri. Pre-personal divine spirit. Apa tugas thought adjuster ini? Ia bekerja tanpa henti di dalam pikiran kita. Ia adalah suara tanpa suara, voiceless voice, yang membimbing kita, mendorong kita untuk memilih kebaikan, mencari kebenaran, dan menghargai keindahan. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan kita agar kelak, di alam Morontia, kita bisa menyatu, fusion, secara abadi, dengan percikan Tuhan ini. Ini menakjubkan. Sufisme menyebutnya Nur Muhammad, cahaya pemandu di dalam hati. Urantia menyebutnya thought adjuster, percikan Tuhan di dalam pikiran. Kedua tradisi yang terpisah ribuan kilometer dan ribuan tahun ini menunjuk pada realitas yang sama persis, bahwa kita tidak sendirian.
bahwa ada panduan ilahi yang bersemayam di dalam diri kita, memanggil kita untuk berevolusi dan kembali kepadanya. Perjalanan ini berat. Selain pemandu internal, kita butuh struktur eksternal. Kita butuh bimbingan. Dalam Sufisme, ini disebut silsilah, rantai spiritual. Seorang murid terhubung dengan seorang guru, mursyid. Sang mursyid terhubung dengan mursyid sebelumnya dalam rantai emas tak terputus, yang menurut keyakinan mereka tersambung hingga ke Nabi, dan dari Nabi kepada Tuhan. Ini bukan sekadar formalitas. Melalui silsilah inilah barakah atau berkah spiritual dan pengetahuan mistis diturunkan dari hati ke hati. Sang mursyid adalah tangga hidup yang membimbing jiwa murid melewati jebakan-jebakan ego. Bagaimana dengan Urantia? Kosmologi Urantia mengungkapkan sebuah hierarki surgawi yang luar biasa luas dan kompleks. Ada serafim, malaikat pelayan yang mendampingi manusia. Ada putra-putra mengajar, dan ada tatanan kuno yang disebut Melkisedek. Melkisedek adalah guru-guru ilahi darurat yang muncul di planet-planet seperti planet kita, Urantia, pada masa-masa kritis, untuk menegakkan kembali kebenaran tentang Tuhan Bapa. Lihat lagi polanya. Sufisme memiliki silsilah guru mursyid yang membimbing manusia di bumi. Urantia memiliki hierarki guru kosmik seperti Melkisedek yang membimbing evolusi planet. Keduanya sama-sama menegaskan satu hal penting. Perjalanan spiritual bukanlah pencarian yang soliter atau arogan. Kita membutuhkan bimbingan. Kita membutuhkan dukungan. Tuhan telah menyediakan sistem, baik di bumi maupun di kosmos, untuk membantu kita menapaki tangga kembali kepadanya. Jalan Sufi. Ajaran Urantia. Keduanya dapat kita ibaratkan sebagai dua sungai perkasa. Mereka mengalir dari pegunungan yang berbeda. Mereka melewati lanskap budaya, bahasa, dan sejarah yang berbeda. Yang satu, jalan Sufi, adalah jalan peluburan diri yang intim, mengikis ego hingga hanya tersisa sang kekasih. Yang lain, jalan Urantia, adalah pendakian kosmik yang agung, menapaki tangga evolusi melalui ribuan pengalaman di berbagai alam. Namun, kedua sungai itu bergerak menuju muara yang sama. Satu samudra tak berbatas, samudra cinta ilahi. Memahami titik temu ini membuka cakrawala baru. Ini menantang kita untuk berhenti terjebak dalam kotak-kotak doktrin yang sempit. Kebenaran universal bergema di tempat-tempat yang tidak kita duga. Pada akhirnya, spiritualitas sejati bukanlah tentang label yang kita pakai. Ini adalah tentang realisasi. Realisasi bahwa Tuhan bukanlah entitas jauh di langit, melainkan realitas hidup yang mengalir melalui kita. Dan realitas itu ditemukan dalam hubungan. Seperti yang Urantia katakan, kau takkan menemukannya hanya di surga atau dalam dirimu saja, tapi dalam hubungan antar jiwa. Cinta ilahi itu terwujud saat kita berbagi kasih sayang, pelayanan, dan kebaikan kepada sesama makhluk. Setelah kita menjelajahi kedua jalan ini, manakah yang lebih beresonansi dengan jiwa Anda? Apakah getaran hati Anda lebih condong pada ishq dan fana para sufi yang puitis dan penuh kerinduan? Ataukah logika spiritual Anda lebih tertarik pada gagasan evolusi kosmik, Morontia, dan pendakian terstruktur ala Urantia? Atau mungkinkah keduanya adalah harmoni yang sempurna, melengkapi gambaran agung perjalanan jiwa kita? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Perjalanan ini adalah eksplorasi bersama. Rahayu.